Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat teknik komputer dan jaringan, khususnya anak-anak SMK Sunan Derajat. Di sini saya akan melanjutkan tutorial saya untuk memperkenalkan mikrotik pada anak-anak sekalian. Kalau yang kemarin apa itu mikrotik sudah kita bahas, sekarang assessing mikrotik atau bagaimana cara mengakses mikrotik. Karena mikrotik itu selain bisa dibuka melalui Winbox atau aplikasi untuk membuka atau melakukan konfigurasi mikrotik, ada beberapa cara selain menggunakan Winbox. Ada juga cara yang lain untuk melakukan akses terhadap mikrotik. Sebelum kita mulai, marilah kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Accessing mikrotik by Abdul Qohar. Dalam mengakses mikrotik itu ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan Winbox. Winbox adalah sebuah software atau utility yang digunakan untuk meremote sebuah server mikrotik ke dalam mode GUI, Graphic User Interface, melalui operating system Windows. Dan perlu diketahui bahwasanya selain Winbox kompatibel dengan Windows, juga bisa kompatibel dengan macOS. Jadi ketika teman-teman punya laptop menggunakan macOS, maka juga bisa menggunakan aplikasi Winbox ini. Kemudian untuk mengakses mikrotik selain menggunakan Winbox, juga bisa menggunakan Webfig. Webfig adalah tools atau utility untuk mengkonfigurasi mikrotik router via web browser. Jadi teman-teman bisa menggunakan web browser, contoh seperti Google Chrome, atau mungkin menggunakan Mozilla Firefox ataupun lain sebagainya. Jadi selain menggunakan Winbox, ternyata mikrotik juga bisa diakses melalui Webfig, dimana tidak membutuhkan software lain. Kita hanya membutuhkan software yang berupa web browser saja. Kemudian telnet adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Selain komputer, kita juga bisa login melalui telnet untuk mengakses mikrotik. Kemudian yang terakhir SSH, Secure Shell Connection, adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server. Intinya, mikrotik selain bisa diakses melalui Winbox, juga bisa diakses melalui Webfig, telnet, atau SSH. Yang perlu diketahui bahwasanya ketika kita mengakses mikrotik melalui Winbox, kita bisa membuka lewat dua jalur. Yang pertama jalur IP address, yang kedua jalur MAC address. Jika kita hanya menggunakan Webfig, gitu ya, menggunakan Webfig, maka kita bisa mengaksesnya melalui IP address saja. Telnet juga sama IP address, SSH juga sama IP address saja yang bisa diakses. Jadi kelebihan Winbox di sini bisa mengakses mikrotik melalui IP address dan MAC address. Karena memang mikrotik sudah membuat aplikasi khusus untuk mengakses, yaitu menggunakan Winbox. Selanjutnya Winbox versi Windows dan Winbox versi Mac OS. Maaf, di sini salah ketik, ini harusnya X bukan C ya. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi mikrotik adalah menggunakan Winbox. Winbox bisa didapat dari mikrotik.com. Saya contohkan di sini. Saya akan membuka mikrotik.com.
di mikrotik.com ini kita bisa download di software, kemudian bisa kita cari. Nah, ini untuk mendownload Winbox bisa kita sesuaikan Winbox untuk yang 64 bit atau 32 bit, menyesuaikan sistem operasi dari teman-teman. Kemudian selanjutnya domain router mikrotik untuk defaultnya 192.168.88.1. ini IP default ketika kita sistem reset pada mikrotik, gitu ya. Kemudian copy dari media penyimpanan, maksudnya Winbox ini berupa portable, jadi teman-teman tidak usah menginstalnya, ketika setelah download langsung bisa dijalankan, gitu ya. Winbox baik itu di Mac OS ataupun di Windows, jadi sama saja. Itu kelebihan daripada Winbox. Nah, di sini untuk mengakses Winbox, teman-teman bisa melalui MAC address, ini MAC address, atau melalui IP address, tentunya dengan memasukkan username dan password untuk login. Login biasanya ketika mikrotik itu belum dirubah username dan passwordnya, itu untuk username-nya admin, passwordnya kosong apabila belum diganti. Kemudian di sini ada mikrotik neighbor discovery protokol atau MNDP akan mencari informasi router, kemudian klik connect. Nah, jadi di sini ketika sudah kita pilih neighbor, kemudian kita refresh, otomatis akan mencari mikrotik, ya, otomatis akan mencari mikrotik yang terhubung dan yang bisa kita akses. Gitu. Setelah itu tinggal di klik connect saja. Itu cara mudah untuk mengakses mikrotik melalui Winbox. Nah, ini adalah tampilan Winbox ketika kita sudah membuka. Saya akan mencoba untuk membuka melalui Winbox, caranya seperti ini ya. Saya allow akses. Nah, dari sini kita bisa membuka melalui MAC address atau IP address. Contoh di sini saya akan buka melalui IP address. Di sini masih admin karena masih belum diganti. Setelah itu saya masuk neighbor, kemudian saya connect. Nah, ini tampilan daripada mikrotik yang bentuk Winbox. Itu cara mengakses mikrotik melalui Winbox. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu bingung IP-nya berapa dan lain sebagainya, tidak perlu, karena di sini bisa mengakses melalui IP atau melalui MAC address. Jadi ketika IP tidak bisa atau belum memiliki IP ketika sudah di sistem reset, kemudian no default administrator, maka IP address akan hilang. Ketika IP address hilang, kita bisa menggunakan opsi MAC address untuk login pada mikrotik kita, gitu ya. Kemudian selanjutnya itu untuk akses mikrotik baik melalui Winbox ataupun melalui akses mikrotik melalui Winbox lewat jalur IP address ataupun jalur MAC address. Kemudian selanjutnya untuk tampilan pada Winbox ataupun pada Winbox atau tampilan pada Webfix, itu kita nanti bisa membuka baik itu melalui CLI Command Line Interface atau menggunakan basis tag bahasanya, atau menggunakan basis GUI Graphic User Interface. Kita mendapatkan dua fasilitas. Kalau kita menggunakan aplikasi Winbox dan menggunakan Webfix, bisa membuka basis GUI atau basis CLI, gitu ya. Contoh di sini ketika saya buka menggunakan Winbox. Nah, ini kan tampilan basis GUI. Tampilan basis GUI ini kalau kita tidak terbiasa, bisa ada opsi lain menggunakan CLI Command Line Interface. Semua ingin melihat IP berarti IP address print, gitu ya. Nah, ini hampir sama. Kalau kita hafal salah satunya, maka akan bisa, contoh semua saya hafal
cara melihat IP address melalui terminal atau CLI, maka saya otomatis akan bisa membuka melalui GUI, Graphic User Interface. Contoh di sini ada IP address, kita klik aja IP kemudian address. Jadi print di sini perintah untuk menampilkan gitu ya. Nah, print, saya enter IP-nya, kemudian saya lihat yang basis GUI-nya. Nah, tidak berbeda, sama persis gitu. Jadi enaknya bisa basis GUI, bisa basis teks. Kemudian selanjutnya masuk melalui webfig ya, webfig. Nah, kalau webfig ini, karena webfig hanya bisa digunakan untuk mengakses mikrotik melalui IP address, maka kita harus tahu IP address interface yang terhubung dengan kita, IP address pada interface mikrotik yang terhubung dengan komputer yang akan kita gunakan untuk nyeting. Contoh di sini saya membuka web browser, kemudian saya lihat IP mikrotik yang terhubung dengan saya. Nah, yang terhubung dengan saya itu adalah Ether berapa ini ya? Ether 2 IP-nya 100.1. Maka di web browser akan saya masukkan 192.168.100.1. Kemudian saya enter. Otomatis saya akan membuka web browser yang dimana di situ sudah membuka webfig gitu ya. Nah, di sini tampilannya basis GUI dan bisa juga menggunakan basis stack. Tapi menggunakan webfig ini tidak bisa membuka mikrotik melalui MAC address. Hanya bisa digunakan untuk membuka mikrotik melalui IP address saja. Ini webfig. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ini melalui webfig gitu ya. Webfig fitur untuk mengakses router menggunakan web browser. Setting, monitoring, troubleshooting tersedia mulai router OS versi 5. Jadi di versi 5 ke atas sudah bisa membuka melalui webfig. Customizable menu and skin. Jadi bisa kita setting sesuai keinginan gitu ya, sesuai keinginan. Kemudian selanjutnya ini SSH dan telnet. Sebelum kita menyeting mikrotik kita melalui SSH atau melalui telnet, maka kita butuh aplikasi tambahan namanya PuTTY gitu ya. PuTTY di sini digunakan untuk nyeting mikrotik, meremote mikrotik, baik itu melalui telnet atau melalui SSH. Jadi kita butuh aplikasi namanya PuTTY. SSH adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengkonfigurasi atau meremote suatu server. Anggap saja mikrotik kita itu adalah server gitu kan. Nanti bisa kita setting, bisa kita remote jarak jauh. Karena kita tidak punya tidak menggunakan webfig atau tidak menggunakan winbox, maka kita bisa menggunakan SSH ini untuk meremote mikrotik kita gitu. Pada Windows menggunakan PuTTY untuk mengaktifkannya, namun jika sistem operasional Linux kita tidak perlu menggunakan PuTTY. Untuk menggunakannya masukkan IP address mikrotik pada kolom. Nah, di sini. Jadi PuTTY ini kalau kita ingin mengakses mikrotik melalui Windows untuk membuka lewat jalur SSH gitu ya. Jadi kita mau membuka atau meremote mikrotik lewat sistem operasi komputer Windows, maka kita butuh aplikasi tambahan namanya PuTTY gitu, untuk mengakses melalui SSH. Maksudnya seperti itu gitu ya. Itu SSH. Nah, ini adalah tampilan SSH. Jadi loginnya menggunakan username, karena tidak ada passwordnya, tinggal di enter saja. Yang perlu diketahui bahwasanya PuTTY dan telnet itu hanya bisa mengakses melalui IP address. Jadi sama dengan webfig gitu ya. Webfig, PuTTY sama telnet bisa mengakses mikrotik hanya melalui IP address. Perlu dicatat, hanya melalui IP address saja. Beda dengan
Winbox yang memang diperuntukkan bagi Mikrotik itu sendiri, karena memang yang memproduksi pihak Mikrotik. Kalau Winbox bisa digunakan untuk mengakses Mikrotik melalui IP address dan MIC address. Tapi kalau Putih, SSH dan Webfig hanya bisa mengakses melalui IP address saja. Jadi seperti itu. Kemudian Telnet. Kalau kita di Windows gitu ya, kita dapat meremote Mikrotik menggunakan Telnet melalui program aplikasi Command Prompt atau CMD yang ada pada Windows yang fitur Telnetnya sudah diaktifkan, namun penggunaan Telnet tidak dianjurkan dalam jaringan karena masalah keamanan berbicara. Jadi teman-teman kalau ingin mengaktifkan gitu ya, harus melalui kalau Telnet ya. Jadi seperti ini contoh, seumpama saya ingin mengakses melalui Telnet, maka harus mengaktifkan dulu melalui kontrol panel, kemudian install dan uninstall program, turn Windows feature on or off, kemudian kita tunggu, kita cari Telnet di sini, kemudian nanti kita checklist. Nah, Telnet client checklist, kemudian kita oke. Ini adalah proses pengaktifan Telnet pada Windows kita, dan perlu diketahui juga bahwasanya untuk mengakses Windows menggunakan Telnet client yang ada di Windows ini tidak dianjurkan. Karena apa? Karena sistem keamanan jaringannya sangat rendah sekali, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Telnet Putih. Jadi sama, untuk mengaksesnya kita menggunakan aplikasi Putih juga. Ini adalah tampilan Telnet melalui Putih. Ini adalah tampilan yang menggunakan teks atau command line interface. Tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu sebatas cara mengakses Mikrotik. Cara mengakses Mikrotik menggunakan 4 cara tadi, gitu ya. Jadi cara menggunakan Winbox, Webfig, Telnet dan SSH. Tapi kalau saya menyarankan, kalau memang ada Winbox, usahakan menggunakan Winbox, dan Winboxnya harus terupdate atau Windows yang terbaru. Karena nanti kalau kita menggunakan Winbox versi lama, maka teman-teman akan merasa kesulitan karena ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Itulah intinya. Kalau saya menyarankan harus menggunakan Winbox yang versi terbaru. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Accessing Mikrotik, Abdul Kohar. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa akan saya jawab sebisa saya. Kalau tidak bisa, saya akan usahakan untuk bertanya kepada trainer saya. Kalau saya boleh sebutkan, saya pernah mengikuti Mikrotik Academy di belajarmikrotik.com yang berpusat di Surabaya. Pemiliknya adalah Pak Heri Darmawan. Jadi nanti apabila saya kesulitan, maka saya akan bertanya ke beliau. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.